Perkenalkan, nama saya Sinta Jessica Manurung, NPM 2775368, kelas MMFB. Pada video kali ini saya akan mengerjakan praktikum 1.1.7 tentang Basic Switch Configuration. Sebelumnya kita download filenya terlebih dahulu pada netachat.com, kemudian langsung saja kita masukkan nama dan email kita. Nah, di sini terdapat gambar topologi di mana ada sebuah switch dan sebuah PC yang dihubungkan dengan kabel konsol dan kabel stripe. Kemudian di sini ada tabel addressing di mana ada device, interface, dan IP address. Kemudian objektifnya pada part 1 menghubungkan jaringan dan memverifikasi konfigurasi saklar default. Part 2 mengkonfigurasi peraturan perangkat jaringan dasar. Part 3 memverifikasi dan uji konektivitas jaringan. Kemudian di sini ada skenario-nya. Di sini kita diminta untuk membangun topologi sederhana menggunakan kabel Ethernet LAN untuk mengakses switch Cisco menggunakan kabel konsol dengan memberikan sebuah local password, interface description, device name, IP address, dan static MAC address. Kemudian langsung saja kita masuk pada part 1-nya, yaitu menghubungkan jaringan dan memverifikasi konfigurasi saklar default. Pada step 1-nya, yaitu kabel jaringan seperti yang ditunjukkan pada topologi. Maka langsung saja kita masukkan switch, kemudian isi 1. Kemudian kita hubungkan kabel pada switch, pada PC, maksud saya. Kemudian kita klik kanan, inspect here, kemudian cancel. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa kita harus menggunakan koneksi cancel untuk mengkonfigurasi saklar pada switch? Nah, di sini jawabannya karena belum ada yang namanya parameter pengalamatan IP yang dikonfigurasi sehingga switch Cisco 2960 ditempatkan pertama kali pada layanan tidak memiliki jaringan yang dikonfigurasi. Kemudian kita masuk pada switch 2, yaitu memverifikasi konfigurasi switch default. Maka langsung saja kita hidupkan PC-nya, kemudian kita klik, pilih desktop, lalu ke terminal. Di sini langsung saja kita jalankan perintah enable, kemudian show running config, nah, di sini ada pertanyaan, berapa interface yang dimiliki switch tersebut? Nah, di sini terdapat 28 port, di mana interface gigabit Ethernet 1/0+1 sampai 1/0+24. Kemudian interface gigabit Ethernet 1/1+1 sampai 1/1+4. Sehingga totalnya adalah 28 volt. Kemudian pertanyaan kedua, berapa kisaran nilai yang ditampilkan untuk garis FTI? FTI line-nya yaitu dari 0 sampai 4. Kemudian kita jalankan.
perintah show startup config. Nah, di sini terdapat pesan yaitu startup config is not present. Begitu juga dengan pertanyaannya yaitu mengapa pesan itu muncul. Nah, pesan ini muncul karena tidak ada konfigurasi yang disimpan di dalam NVRAM, sehingga pesan itu muncul. Kemudian, kita jalankan perintah show interface VLAN 1. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah alamat IP yang ditetapkan untuk VLAN 1? Nah, alamat IP yang ditetapkan di sini masih down. Kemudian yang kedua, apa alamat MAC address dari SAPI ini? Nah, di sini alamat address-nya yaitu ini 0060.2 FDE sampai 172D. Kemudian yang ketiga, apakah ini interface up? Nah, di sini interface-nya masih down. Kemudian kita jalankan show IP interface VLAN 1. Nah, di sini VLAN satunya masih down, line protokolnya juga down, kemudian internet protokol processing-nya masih decide. Kemudian di sini langsung saja kita ambil kabelnya, kemudian kita klik pada fast Ethernet 0, kemudian kita pilih pada port switch 1/0/6. Kemudian di sini ada pertanyaan, output apa yang kamu lihat? Nah, di sini berubah menjadi aktif. Kemudian kita jalankan perintah show IP interface VLAN 1. Untuk VLAN-nya di sini masih down. Kemudian kita jalankan perintah show version. Nah, di sini untuk versinya adalah 16.3.2. Kemudian
Untuk SV image-nya yaitu cat 3K CA universal K9. Kemudian MAC address-nya adalah 0062F DE172D. Kemudian kita jalankan perintah show interface. Interface klik 1 plus 0 plus 0. Nah, di sini interface-nya sudah berstatus up, koneksi. Kemudian MAC address-nya yaitu ini. Kemudian kita masuk pada perintah show VLAN. Nah, di sini untuk VLAN satunya yaitu dengan nama default dengan status active. Kemudian portnya dari giga 10 plus 0 plus 1 sampai giga 1 plus 0 plus 24. Kemudian pada VLAN 99 dengan nama VLAN 0099 dengan status aktif dengan giga 1 plus 1 plus 1 sampai 1 plus 1 plus 4. Kemudian kita masuk pada perintah surface. Kemudian surface. Nah, di sini adalah directory dari flash. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa nama file pada Cisco use image? Nama filenya yaitu cat 3K CA universal K3 K9 160302 SPA bin. Kemudian langsung saja kita masuk pada part 2, yaitu mengkonfigurasi pengaturan perangkat jaringan dasar. Kemudian step satunya yaitu configure basic switch setting. Langsung saja kita masuk pada konfigurasi terminal. Kemudian no IP domain lookup. Kemudian hostname is C1. Kemudian service, password, encryption, kemudian enable secret class, kemudian banner MOTD, kemudian now sorry access is strictly
prohibited. Di sini titik, kemudian kita masuk pada bagian yang B, yaitu menetapkan alamat IP SPI dari switch. Maka langsung saja kita masuk pada VLAN 99, kemudian masuk pada interface VLAN 99, kemudian masukkan IP address-nya 192.168.1.2, masnya 255.255.0, kemudian masukkan IP v6 address itu 201 DB8 S64, kemudian IP v6 address yaitu FE 80 link lokal. Kemudian masuk, lalu exit. Kemudian masuk pada bagian yang C, yaitu menetapkan pengguna port 99. Maka langsung saja kita masuk pada interface range G1 flash 0 flash 1 sampai 24, kemudian switch port, mode access, kemudian switch port, access, VLAN 99, kemudian exit, kemudian masuk interface range G1 flash 1 sampai 4, kemudian mode access,
VLAN 99, kemudian exit lagi. Kemudian masuk pada bagian B, yaitu show VLAN brief. Langsung saja show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 1 dengan nama default dengan status aktif, kemudian VLAN 99 dengan nama VLAN 0099 dengan status aktif. Kemudian bagian E-nya yaitu mengkonfigurasi default gateway pada switch 1. Langsung saja konfigurasi terminal, kemudian masukkan IP default gateway 192.168.1. Kemudian bagian F yaitu masuk pada port konsol. Langsung saja line konsol 0, kemudian password Cisco, kemudian login, change pronouns. Kemudian exit, kemudian masuk pada line I 0-15. Sini kita masuk pada kemudian password Cisco, kemudian login, nah, di sini juga ada pertanyaan, mengapa harus memakai perintah login? Nah, di sini kita harus memakai perintah login karena switch meminta kata sandi, sehingga kita harus memakai perintah login. Kemudian kita masuk pada step yang kedua, yaitu mengkonfigurasi IP address pada PCA. Maka langsung saja kita masuk pada IP address-nya, static, kemudian IP-nya 192.168.1.10, masnya 255.255.255.0, kemudian 192.168.1.1, kemudian stick, kemudian masukkan IP V6-nya DB8, S64,
gateway-nya UFE 81. Kemudian kita close. Kemudian kita masuk pada part yang ketiga, yaitu memverifikasi dan tes konektivitas jaringan. Langsung saja kita masuk pada command prompt, kemudian kita ping 192.168.1.2. Nah, di sini reply. Kemudian kita ping pada IPv6 pada switch 1. Langsung saja 2201 DB8 2 6. Nah, di sini juga reply. Kemudian kita masuk pada terminal. Kemudian di sini kita jalankan perintah run. Kemudian kita jalankan perintah interface VLAN silang. Nah, di sini bandwidth-nya yaitu 100.000 kilobit. Kemudian statusnya up. Kemudian yang protokolnya juga up. Dan semua juga up. Kemudian kita masuk pada telnet. Lalu kita pilih telnet. Masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Kemudian kita konekkan. Di sini passwordnya yaitu Cisco. Kemudian enable. Kemudian passwordnya next. Kemudian di sini kita copy running config. Kemudian start up. Nah, kemudian kita keluar, lalu kita pindahkan switch-nya ke dalam rak. Kemudian klik kanan.
Baiklah, sekian video dari saya tentang basic switch configuration. Sekian dan terima kasih.